Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, penuh kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Tahun 2020 adalah tahun dimensi yang baru. Untuk kita mengalami pola pikir yang baru, cara pandang yang baru, pelayanan yang baru, serta berkat-berkat yang baru, baik secara jasmani maupun rohani. Mari kita perkatakan firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahanku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung dan penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular telurung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari secara bersama-sama kita deklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
jemaat Tuhan. Shalom. Puji Tuhan, hari ini Tuhan pertemukan kita lagi dalam ibadah online. Kita percaya bahwa Roh Kudus Tuhan ada di mana saja. Dan waktu kita duduk bersekutu, di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan Yesus ada di tengah kita dan Tuhan mendengar pujian dan sembah kita. Amin. Mari siapkan hati kita untuk sama-sama kita menaikkan yang terbaik bagi Tuhan pagi hari. Mari kita ambil waktu sejenak, tenangkan hati kita, lupakan segala masalah kita, dan kita mau siapkan hati kita untuk menyembah Dia. Haleluya. Haleluya. Sama-sama katakan pujian ini. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari sama-sama jemaat Tuhan kita naikkan pujian ini, katakan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu.
Selamat hari Minggu, saudara sekalian. Saya percaya dimanapun saudara berada, semua aman dalam lindungan Tuhan. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana memperkatakan Mazmur 91 dengan benar. Sekarang wabah COVID-19 masih melanda Indonesia dan juga negara-negara lainnya. Umumnya, pemimpin gereja serta jemaat merujuk kepada teks Mazmur 91 sebagai doa permohonan perlindungan dari wabah COVID ini ataupun ancaman lainnya. Di gereja kita sendiri, gembala sidang dan pembina sudah mendapatkan tuntunan Roh Kudus mengenai memperkatakan Mazmur 91 beberapa tahun terakhir. Nah, seringkali yang menjadi pertanyaan jemaat adalah, kenapa sudah berdoa dengan Mazmur 91 tetap terkena COVID-19? Atau apa bedanya memperkatakan Mazmur 91 dengan mantra atau jimat? Untuk itu, mari kita simak pembahasannya sebagai berikut. Poin yang pertama, Mazmur 91 itu dipilih sebagai rujukan doa permohonan perlindungan. Di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, ilmu sihir itu kenajisan bagi Tuhan. Cara memperkatakan Mazmur ini adalah sebagai doa permohonan kepada Tuhan. Sebagaimana si penulis Mazmur juga menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Pemazmur berdoa kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Hal ini menunjukkan penekanan sumber perlindungan tidak terletak dari teks tersebut, tetapi dari Tuhan yang dikenali dengan intim. Dialah yang memberikan perlindungan tersebut. Kedua, kalau saudara membaca kalimat-kalimat yang dipakai, seperti malapetaka tidak akan menimpa kamu, tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Itu adalah pernyataan iman sang pemazmur kepada Tuhan yang melindungi. Kebenaran ini bukan berarti orang percaya tidak akan pernah mengalami bahaya atau sakit penyakit semasa hidupnya. Tetapi di tengah-tengah masa susah dan kesesakan hidup pun, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Poin nomor 2, bagaimana dengan orang percaya yang sudah memperkatakan Mazmur 91 namun terkena COVID-19 atau penyakit lainnya juga? Poin pentingnya saudara adalah memperkatakan dan membaca teks Mazmur 91 sebagai doa. Apa sih doa itu? Doa itu kan berarti memohon kepada belas kasihan dan kedaulatan Tuhan dalam bertindak. Di luar peristiwa COVID pun kita sering menjumpai orang-orang percaya yang terkena sakit penyakit atau bencana atau dia meninggal. Kejadian-kejadian ini kan tidak membuat kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sanggup menyembuhkan dan melindungi. Iman kepercayaan umat Pentakosta itu adalah Allah masih berdaulat. Allah masih mau melakukan mujizat meskipun realitasnya ada yang sakit dan meninggal juga. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan memisahkan kita dari Kristus? Penindasankah? Kesesakan? Penganiayaan? Kelaparan? Ketelanjangan? Bahaya atau pedang? Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saudara, konteks ayat ini menunjukkan orang percaya diizinkan masuk dalam kesesakan, masuk dalam bahaya mungkin, termasuk sakit penyakit. Bukan berarti kita tidak pernah mengalami bahaya dan ancaman sakit penyakit. Justru di tengah ancaman itulah kita berdoa Mazmur 91. Kita memohon kepada Tuhan perlindungan. Apapun hasilnya, iman kita berkata bahwa Allah itu adalah kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Apa kesimpulannya? Iman kepercayaan orang Pentakosta adalah Allah tetap sebagai sumber perlindungan, sumber mujizat, sumber kesembuhan kita. Sikap kita sama seperti Mazmur 91, bergantung. Kita memasrahkan jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan. Kita mempertahankan kesaksian iman dengan cara mempercayai firman Tuhan meskipun realita dunia berbicara sebaliknya. Kita memperkatakan Mazmur 91 sebagai doa perlindungan dengan iman kepercayaan yang teguh bahwa Allah sanggup melindungi keluarga dan gereja kita. Saya berdoa saudara semua aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Kembali bersama-sama dengan saya. Kita ibadah online lagi ya. Puji Tuhan. Terus berdoa supaya waktunya tiba kita segera ibadah offline ya. Nah, hari ini kita siapkan hati kita, siapkan Alkitab, kita mau dengar firman supaya kita semua sama-sama terima rema dan berkat dari Tuhan. Nah, untuk itu kita berdoa dulu ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita sama-sama buka hati biar Tuhan mengurapi kita. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami bersyukur sekali. Hari ini Tuhan tetap menjaga kami. Hari ini bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasih, kami boleh beribadah bersama-sama dalam ibadah online. Tuhan, terima kasih Bapak, di rumah kami masing-masing Tuhan memberkati kami. Urapan Tuhan turun, waktu kami dengar firman, biarlah yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus Tuhan, yang terikat dilepaskan dalam nama Yesus Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap kami diberkati. Buka telinga hati dan rohani kami, biar kami semua boleh siap menerima lawatan Tuhan. Dan Tuhan banyak bicara, bukan hanya lewat bibir lidah hamba, tapi juga langsung ke hati kami masing-masing. Terpuji namamu, kami siap dengar firman, biar kami jadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang bebas dalam Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Sudah dikasih Tuhan, hari ini adalah hari spesial, bulan ini adalah bulan spesial buat kita di Republik Indonesia. 17 Agustus 2020 kita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Amin saudara ya, puji Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, 75 tahun. Luar biasa loh, negeri kita dimerdekakan sama Tuhan. Dan kita semua mulai menjalani perjalanan sebagai sebuah bangsa. Walaupun mungkin baru tahun 1950 kita benar-benar memerintah sebagai bangsa yang tanpa gangguan, tanpa ada usaha untuk merebut kembali kemerdekaan kita, tetapi kita sudah deklarasikan dari tahun 1945. Ada perjuangan di sana untuk menjadi sebuah bangsa. Bahkan sampai hari ini kita terus berjuang untuk jadi bangsa yang lebih baik lagi. Kita sudah merdeka dari penjajahan kolonialisme, tapi belum merdeka dari kemiskinan, belum merdeka dari korupsi. Nah, doakan Indonesia. Amin. Doakan Indonesia supaya kita semua jadi negeri yang benar-benar, bangsa yang benar-benar merdeka. Dan sebelum orang lain menjadi merdeka sebenar-benarnya, kita sebagai gereja harusnya jadi orang yang lebih dulu merdeka di dalam Tuhan. Amin. Nah, apa itu merdeka dalam Tuhan? Saya mau ajak kita semua belajar dari sebuah kutipan firman yang diajarkan oleh Rasul Paulus yang punya definisi sendiri tentang orang merdeka atau orang yang bebas. Apa itu orang bebas dalam Tuhan? Orang merdeka dalam Tuhan. 1 Korintus 7 ayat 22, mari kita lihat sama-sama firman Tuhan. 1 Korintus 7 ayat 22 berkata demikian, sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Dan orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Artinya gini, Paulus mau ajar kita semua bahwa bebas di dalam Tuhan adalah jadi hamba. Melayani Tuhan, yang dipanggil Tuhan dalam pelayanannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dunia ini dikuasai oleh Tuhan yang menciptakan dan juga iblis atau kerajaan kegelapan yang karena kegagalan Adam sekarang ambil bagian atau mengambil kekuasaan atas sistem di atas dunia ini. Dan oleh karena itu waktu Anda dan saya masih dalam dosa, kita dikontrol oleh tuan yang jahat itu. Tapi puji Tuhan kita lahir baru, kita dimerdekakan oleh darah Yesus yang sudah dicurahkan. Nah kita tidak bisa bebas dari dua-duanya, kita harus pilih salah satu, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan yang paling bagus adalah melayani Tuhan, jadi hambanya Tuhan. Yang setuju sama saya katakan amin. Katakan haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Jadi kalau memang benar kita mau jadi orang bebas, gak mau dikuasai dunia, gak mau dikuasai sama kerajaan kegelapan, layani Tuhan.
responi panggilan Tuhan. Katakan amin. Katakan ya, saya mau. Saudara yang dikasihi Tuhan, responi panggilan Tuhan. Pelayanan, apa itu pelayanan? Melakukan apa yang Tuhan suruh. Pelayanan bukan cuma soal melayani di mimbar saja, naikkan pujian, penyembahan dan sebagainya, worship leader dan sebagainya, itu bagus. Tetapi lihat hari ini dengan adanya COVID-19, pelayanan sekarang dibatasi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ternyata melayani di multimedia itu pun pelayanan, melayani di sosmed itu pun pelayanan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi tidak harus ya semuanya itu harus di mimbar. Kita mau responi atau enggak, itu aja masalahnya. Ya, nah mana bisa kita melayani Tuhan yang hebat itu dengan kekuatan kita sendiri? Pasti akan terbatas. Kekuatan kita akan terbatas, hati kita nggak terlalu besar untuk melayani pekerjaan Tuhan yang besar. Saudara, pelayanan itu perlu pribadi yang ketiga yang dari Allah yang akan menolong kita. Siapa itu? Roh Kudus. Pelayanan perlu Roh Kudus yang memimpin, yang ambil bagian di dalam hidup kita. Saudara dikasihi Tuhan, melayani Tuhan. Mari orang hamba-hamba Tuhan, orang bebas milik Tuhan yang dipanggil Kristus yang adalah hambanya. Engkau menjadi orang-orang yang melayani kehendak Bapa, kehendak Tuhan. Di era Pentakosta ketiga ini, Roh Kudus dicurahkan dengan kapasitas yang makin besar. Untuk apa Roh Kudus melawat besar-besaran? Tidak mungkin tanpa akibat atau tanpa sebab. Dalam masa biasa saja, dengan penuh Roh Kudus, kita akan melayani Tuhan dengan kuasa yang hebat. Ya, kita akan melayani Tuhan dengan karunia-karunia, dapat penglihatan, bahkan pada waktu naikkan pujian penyembahan, hadirat Tuhan turun, mengalir dalam karunia-karunia, kita bisa bernubuat, kita bisa berdoa, orang sakit itu sembuh karena Tuhan menyembuhkan lewat kita, lewat doa kita. Saudara dikasihi Tuhan, itu ketika masa-masa biasa. Tetapi hari-hari ini, era Pentakosta ketiga, Roh Kudus dicurahkan dengan luar biasa. Saya tidak percaya bahwa hidup orang Kristen, pelayanan orang Kristen akan biasa-biasa hari-hari ini. Kalau benar Roh Kudus itu dicurahkan luar biasa, dampak lewat kehidupan kita harusnya juga luar biasa. Yang setuju katakan amin. Saudara kasih Tuhan, dampak langsung ketika Roh Kudus memimpin hidup seseorang, orang itu akan jadi orang bebas milik Tuhan. Orang bebas yang dipakai Tuhan dalam rencananya. Tahukah Anda, melakukan firman Tuhan tidak akan bisa kita lakukan kalau nggak ditolong Roh Kudus. Jadi definisi bebas, merdekanya Paulus adalah begini, ketika kita bebas menggenapi firman Tuhan. Haleluya. Bebas menggenapi firman Tuhan. Dosa, daging menghalangi kita melakukan firman Tuhan. Silahkan cek dan periksa dirimu sendiri. Siapa dari Anda yang begitu gampang tiap kali disakiti bisa langsung mengampuni? Coba bayangin untuk satu ayat saja, ngampunin orang yang bersalah pada kita. Susah loh melakukannya. Ya. Kenapa? Karena Anda dan saya belum benar-benar bebas. Butuh benar-benar dipimpin oleh Roh Kudus, baru kita menjadi orang bebas. Bebas menggenapi firman Tuhan. Ya. Secara de jurenya, ya, secara hukumnya Anda dan saya sudah bebas oleh darah Yesus. Tetapi de factonya, ya, kenyataannya, faktanya, banyak orang yang sudah lahir baru pun nggak bebas melakukan firman Tuhan. Ada something wrong, ada satu yang salah di sana. Coba periksa, dan satu hal yang pasti harus diperbaiki adalah biarkan dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Sekali lagi, biarkan dirimu dipimpin oleh Roh Kudus, karena Roh Kuduslah yang akan memampukan kita untuk melakukan, melayani Tuhan, melayani firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dampak langsung Roh Kudus adalah dampak langsung Roh Kudus ada dalam hidupmu, Anda menjadi orang bebas yang dipakai Tuhan di dalam rencananya. Ada rencana Tuhan dalam keluargamu.
makanya engkau diselamatkan. Ada rencana Tuhan di lingkunganmu, makanya engkau diselamatkan. Ada rencana Tuhan di sekolahmu, makanya engkau diselamatkan. Ada rencana Tuhan di kantormu, makanya engkau diselamatkan. Ada rencana Tuhan atas Indonesia, makanya kita diselamatkan. Yang setuju sama saya katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ya, penting sekali untuk menyadari hal ini. Di momen-momen di mana kita sedang merayakan kemerdekaan ini, are you really free? Apakah engkau benar-benar jadi orang yang merdeka? Ya. Because when the Son set you free, you are free indeed. Kalau firman Tuhan bilang kalau anak itu memerdekakan, harusnya engkau benar-benar merdeka. Saudara yang dikasihi Tuhan, lewat Yesus kita semua sudah menerima status baru sebagai anak Allah, dimerdekakan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tetapi lewat Yesus juga Anda dan saya harus terima Roh Kudus. Dengan menerima Roh Kudus, dengan dipimpin oleh Roh Kudus, engkau menjadi orang yang bebas di dalam Tuhan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jadi orang yang benar-benar penuh dengan Roh Kudus. Amin. Bukan cuma bisa bahasa roh. Bahasa roh itu hanya tanda saja bahwa engkau pernah satu waktu dipenuhi oleh Roh Kudus. Itulah yang namanya baptisan roh. Tetapi apakah tiap hari setelah itu Anda penuh? Apakah hari ini engkau benar-benar penuh? Itu sangat tergantung pada benar enggak hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Keputusan kita sepanjang hari dipimpin oleh Roh Kudus, ya. Nah, kalau memang benar hidup kita itu hidup yang dipimpin sama Roh Kudus, dampaknya pasti akan terlihat, indikasinya pasti akan terlihat. Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan 3 menjelaskan apa sih dampaknya kalau benar ada orang penuh Roh Kudus. Apa sih akibatnya kalau benar Roh Kudus tinggal pada diri seseorang, ada pada seseorang, ya. Yesaya 61 ayat 1 sampai 3 saya mau baca buat kita semua. Yuk kita sama-sama simak ayat ini. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Kedua, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang yang berkabung. Tiga, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Yang pertama, dampak melayani Tuhan, melayani kehendak Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus. Apa dampak yang pertama? Saudara dikasih Tuhan, hidupmu akan menjadi hidup yang menyampaikan kabar baik. Hidupmu, kata-katamu, kehidupanmu, keputusanmu akan menjadi alat Tuhan menyampaikan kabar baik. There is a good news in your life. Through you, lewat Anda, orang-orang bisa melihat kabar baik itu sendiri, ya. Melihat kabar baik, kata-kata kita, ngaku penuh Roh Kudus, mulutnya penuh makian, pasti nggak penuh Roh Kudus. Ngaku penuh Roh Kudus, tetapi mulutnya penuh dengan kekhawatiran, ya. Bahkan hobinya memforward hoax, ya, yang membuat orang lain ketakutan. Jelas engkau nggak penuh Roh Kudus. Kalau engkau penuh Roh Kudus, yang kau sampaikan adalah kabar baik. Kita akan lebih baik menjaga supaya orang lain tidak ketakutan. Lebih baik kita menjaga supaya orang lain itu tidak menerima kabar buruk, tetapi kita menjadi penyampai kabar baik. Yang setuju sama saya katakan amin. Saudara kasih Tuhan, akibat dari Roh Kudus selalu baik. Kalau Roh Kudus ada, pasti kita semua akan menyampaikan kabar baik. Saudara dikasih Tuhan, ya. Saudara dikasih Tuhan. Satu kali ada seorang yang sedang bergumul. Gimana caranya supaya istrinya itu bisa bertobat, saudara?
ya dari kepercayaan lain. Udah dia berdoa, dia udah lahir baru supaya dia bisa bertobat, supaya istrinya bisa bertobat, bagaimana ceritanya. Puji Tuhan, dia datang ke alamat yang tepat, dia minta nasihat sama bapak pendetanya, singkat cerita terjadi perubahan. Saudara tahu apa yang dia lakukan? Dia cuma komit, jadi gini, dia udah nikah kalau nggak salah sekitar 4 tahun. 4 tahun dia coba minta istrinya untuk datang ke gereja aja, nggak mau istrinya, saudara. Tetapi saudara dikasih Tuhan, apa yang terjadi? Lewat nasihat Bapak Pendeta itu, hamba Tuhan itu menyampaikan, kamu harus jadi kabar baik dong buat istrimu, bukan hanya kata-katamu, kehidupanmu. Dan apa yang terjadi, saudara dikasih Tuhan, mulai dari hari Minggu itu kan dia konsultasi sama Pak Pendeta ya, lalu Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu dia mulai rubah kalimat-kalimat yang diucapkan untuk istrinya. Dia sering mulai belajar memuji-muji, menghargai istrinya. Kalau istrinya masak dia hormati, dibilang aduh ini enak sekali dan sebagainya. Istrinya dipuji, ketika dia pulang kantor, waktu istrinya menyambut dia bilang terima kasih, dan seterusnya, saudara dikasih Tuhan. Ya. Menarik sekali saudara, hanya dalam waktu, tadi kan 4 tahun ya, saudara, enggak bisa untuk diajak ke gereja. Hanya dalam waktu 7 hari, saudara kasih Tuhan. 7 hari dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, itu dia rubah attitude-nya untuk menyampaikan kabar baik bagi istrinya, atau jadi kabar baik buat istrinya. Hari Minggu berikutnya, istrinya langsung mau datang ke gereja. Kenapa bisa begitu ya? Saudara dikasih Tuhan, kita yang bukan menjadi penyampai kabar baik. Kalau benar hidupmu sudah diubahkan, maka kabar baiklah yang kita sampaikan. Kata-kata kita, kehidupan kita. Dampaknya pasti akan terasa buat orang-orang di sekitar Anda dan saya. Yang kedua, saudara, kalau memang benar kita semua penuh dengan Roh Kudus, maka bukan cuma kita menyampaikan kabar baik, kita akan dipakai sama Tuhan untuk merawat dan memulihkan orang-orang yang remuk hatinya. Ya. Untuk merawat dan memulihkan orang-orang yang remuk hatinya. Ada banyak orang luka di sekitar kita. Jangan, nomor 1, jangan jadi pembawa luka berikutnya. Tapi yang kedua, di mana kita berada, kita menyembuhkan. Yang setuju sama saya katakan haleluya. Saudara kasih Tuhan, baru kita lihat dampaknya akan dahsyat, saudara. Apa akibatnya yang dari poin kedua ini? Kalau tiap kali ketemu sama kita, orang-orang itu pulih. Saya yakin mereka akan cari terus kita di mana aja. Mereka ingin punya fellowship sama kita, mereka rindu ngobrol sama kita, saudara dikasih Tuhan. Dan ini bagian dari permulaan penuaian besar-besaran. Ketika anak-anak Tuhan memiliki pesona yang membuat orang datang. Saudara, jangan berpikir penuaian itu orang datang ke gereja, salah loh. Penuaian itu orang datang ke Tuhan. Orang datang ke Tuhan. Saya makin menangkap berapa bulan ini kita semua terpaksa ibadah online. Kita semua terpaksa ibadah dari rumah. Supaya kita makin sadar bahwa penuaian amanat agung itu ke orang-orang. Bukan memaksa mereka datang ke gereja. Tetapi bagaimana caranya mereka datang pada Tuhan, saudara. Dan alat yang mau Tuhan pakai bukan gedung. Alat yang mau Tuhan pakai bukan ruang ibadah kita. Alat yang Tuhan mau pakai adalah Anda dan saya. Amin, saudara. Saudara kasih Tuhan, kita yang akan dipakai untuk merawat dan memulihkan orang yang remuk hati. Tentu saja nomor 1, jangan sakitin orang lain. Tapi yang kedua, saudara, Andalah obatnya yang sedang Tuhan kirim dari sorga untuk mereka. Saudara, ya, pulihkan mereka, bawa mereka, ajar mereka untuk mengampuni. Tentu saja nggak mungkin ngajarin orang ngampunin kalau Anda sendiri nggak ngampunin orang-orang yang nyakitin Anda. Dan saudara yang dikasih Tuhan, ini adalah dampak yang hanya bisa dikerjakan oleh orang yang penuh dengan Roh Kudus. Yang ketiga, kabar pembebasan untuk yang terbelenggu dan terpenjara. Kita jadi kabar baik, kita menyampaikan kabar positif. Kalau tadi bicara tentang memulihkan hati yang ada di sini, kalau yang ketiga ini kita jadi alat Tuhan memulihkan yang ada di sini, yang ada di pikiran. Karena belenggu yang dimiliki oleh orang-orang itu rata-rata ada di
pikiran mereka. Bantu mereka untuk bisa bebas. Bantu mereka untuk bisa bebas berpikir seperti firman Tuhan berpikir. Andalah orangnya yang dipakai sama Tuhan. Dan tentu saja sekali lagi, sebelum kita jadi alat untuk membebaskan orang lain, Anda duluan dan saya, Anda dan saya duluan yang harusnya bebas duluan. Saudara ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kita mesti punya pikiran Kristus untuk ini. Ya, sampaikan kabar pembebasan untuk yang terbelenggu dan terpenjara. Bagaimana caranya ya? Ya makanya kita mesti banyak baca Alkitab. Nggak bisa enggak, ya baca Alkitab, renungkan firman Tuhan siang dan malam, ya baca Alkitab. Saya support yang membaca 10 pasal sehari, silahkan, ya. Tapi saya juga nggak paksa. Yang penting buat saya adalah begini, saudara yang dikasih Tuhan, waktu membaca itu Anda dapat rema atau tidak? Ya, karena kalau bacanya cuma baca gitu aja, nggak tahu juga ya, nggak maksimal. Waktu membaca itu harus dapat rema atau enggak, ya, catat atau enggak, ya, karena rema itu yang nanti akan jadi iman, rema itu yang nanti akan membaharui pikiran, karena nancep gitu ya, bukan cuma selewat begitu. Saudara dikasih Tuhan. Nah kalau cuma baca begitu saja, pikiran kita sendiri tidak dimerdekakan. Ayo baca Alkitab supaya dimerdekakan. Baca Alkitab bukan supaya dijadwal pelayanan. Baca Alkitab bukan supaya dipandang baik oleh orang-orang sekitar. Baca Alkitab supaya Alkitab mengubah Anda dan saya. Yang keempat, kesimpulan dari 1, 2, 3 yaitu mengubah orang-orang di sekitar kita. Dimanapun kita berada, semua yang ketemu sama kita berubah. Kalau dalam masa COVID-19 ini mungkin kita akan jarang ketemu sama orang. Nah di sini saya mau ajak Bapak Ibu Saudara semua. Penuaian jiwa tidak bisa dikerjakan hanya oleh gembala saja, hamba Tuhan saja, ya karayon saja, tidak bisa. Kita mesti lakukan sama-sama. Untuk ini saya mau ajak kita semua. Anda yang sudah terjangkau dan Anda yang sudah ada di dalam Kristus atau aman dalam pelayanan gereja. Anda terjangkau lewat Cool, Anda terjangkau lewat ibadah online, puji Tuhan. Tahukah Anda ada banyak yang gak terjangkau? Karena kemarin-kemarin mereka gak tergabung di dalam Cool, saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kebetulan Anda punya tuh nomor HP-nya, Anda punya nomor WA-nya, gereja gak punya, Anda yang punya, Anda kontak mereka. Mari kontak mereka. Jadi orang yang jadi saluran berkat. Tuhan rubah Anda supaya Anda ubah mereka. Reach them. Ya, mulai aktif, mulai kontak, mulai telepon. Teman-teman yang sering ketemu kalau habis fellowship ibadah, kalau lagi habis ibadah, waktu dulu ibadah offline, lalu kemudian kita suka fellowship di luar ruang ibadah, kita sering ketemu dan sebagainya, walaupun tidak satu Cool, coba mulai aktif, mulai hubungi mereka. Dan lewat kontak itu, lewat telepon kita, lewat WA kita mengubah mereka. Kita mengubah mereka. Yang mau katakan amin. Saudara kasih Tuhan, ayo saudara kasih Tuhan. Penuaian sedang terjadi. Dan saya membayangkan kalau semua orang Kristen, hamba-hamba Tuhan, maupun seluruh jemaat aktif untuk ambil bagian dalam amanat agung. Wow. Ya, dalam keadaan seperti hari-hari ini pun kita bisa lihat penuaian jiwa-jiwa itu terjadi dengan dahsyat dan luar biasa. Yang setuju sama saya katakan haleluya. Yang terakhir, saudara yang dikasih Tuhan, menjadi orang yang kokoh teguh seperti pohon terbantin. Waktu engkau roh Tuhan Allah ada padamu, karena Tuhan telah mengurapi engkau, maka ayat ketiga dibilang engkau akan disebut orang pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Bukan hanya menjadi pohon seperti pohon terbantin yang kokoh dan teguh, tetapi Anda dan saya jadi orang yang benar-benar dilihat oleh orang, menjadi teladan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan,
Tuhan tidak hanya panggil kita jadi anaknya. Tuhan tidak hanya panggil kita menjadi sahabatnya. Tuhan panggil Anda dan saya jadi saksinya. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, Samaria, sampai ujung bumi. Saudara dikasih Tuhan, semua ini tidak mungkin terjadi kalau Roh Kudus tidak memimpin hidup kita. Tidak memimpin hidup orang yang merdeka, orang yang bebas dalam Tuhan. Orang yang bebas dalam Tuhan adalah orang yang bebas melakukan firman Tuhan. Dosa tidak menghalanginya, daging tidak menghalanginya, dunia tidak bisa menghalanginya. Engkau bebas melakukan firman Tuhan. Bebas untuk menjadi seperti Kristus. Itu kehendak Tuhan buat kita. Kalau mau lihat orang Indonesia merdeka seutuhnya, kalau mau lihat Republik Indonesia merdeka seutuhnya, dengar firman Tuhan hari ini. Tuhan mau Anda dan saya, gereja, jadilah orang merdeka seutuhnya lebih dulu. Penuhlah Roh Kudus dan biarkan dirimu dipimpin sama Tuhan. Waktu itu terjadi, kita akan lihat benar-benar apa yang dikatakan Kisah Rasul 1 ayat 8 benar-benar digenapi. Masa COVID-19 tidak akan membatasi kesaksian kita. Justru di masa seperti ini, Anda dan saya akan jadi saksi Tuhan yang efektif. Amin. Yang mau katakan amin, angkat tangannya bilang haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Yuk kita berdoa sama-sama, kita minta pengurapan dari Tuhan. Supaya Tuhan urapi kita dan kita akan jadi pelaku firman. Ora bayas syanda bataka barana matas tanda bayarada barada bayas syada barala bayas syakaba. Hinna bayarana mataka standa bayarada barada barada bayas syaka bayarada bayasa. Ora bayas syada baralaba. Hamba berada di tempat ini Tuhan. Hamba terpisah dengan jemaat-jemaatmu secara fisik. Tapi Tuhan Engkau sanggup berada hari ini di ruangan mereka, di kamar mereka, di tempat mereka ibadah online ya Tuhan, dimanapun berada. Tuhan hari ini jamah mereka semua, urapi dengan Roh Kudus. Urabataka bayasya, mari angkat tangan kita, minta kuasa Roh Kudus turun. Urabaya yang sudah bahasa roh sama-sama. Kiradabataka bayasya baralaba. Yang belum bisa bahasa roh minta sama Tuhan. Urabaya sandabataka bayasya kabayarada baralaba. Urabaya syaka baralaba. Sepakat kami minta saat ini, Tuhan Roh Kudus turunkanlah, baptis mereka dengan bahasa-bahasa baru, penuhi dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus jamah mereka semua dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan mereka semua diubah oleh kuasa Roh Kudus, jadi orang bebas milik Tuhan. Urabaya syada baralaba. Biar kami semua hidup melakukan firman Tuhan, menjawab dan meresponi panggilan Tuhan, jadi orang yang berdampak bagi sekitar kami. Tuhan, ini kehendak-Mu, biar kami semua jadi gereja yang jadi saksi Kristus. Urapi hamba-hamba-Mu, urapi anak-anak-Mu semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Kalau hari-hari ini ada yang sedang dalam kelemahan tubuh, sembuhkan oleh bilur Yesus. Aku berkata, sembuhlah engkau dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan nyata, dan biar pemulihan terjadi. Yang lemah jadi kuat dalam nama Yesus Tuhan. Yang lemah jadi kuat dalam nama Yesus Tuhan. Pemulihan keluarga sedang terjadi, kesembuhan sedang terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Ini bukan waktunya untuk orang-orang mengambil keputusan mundur dari pelayanan, mundur dari kerajaan-Mu ya Tuhan. Biar setiap kami maju dalam rencana Tuhan, maju dalam kehendak Tuhan. Kami menggenapi semuanya. Kami jadi orang yang tidak tergoncangkan seperti Tuhan kami yang tak tergoncangkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih hari ini pemulihan sedang terjadi. Api Roh Kudus, api Pentakosta ketiga yang sedang dicurahkan dengan dahsyat dan luar biasa terjadi dimanapun kami beribadah hari ini. Ada dalam diri kami, menyala-nyala bagi Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Aba, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau terima doa berkat. Yuk angkat tangan kita sama-sama, buka hati terima berkat Tuhan. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali, jemput di awan permai sebentar lagi, terus kekal sampai selama
selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan bawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan Indonesia. Hanya namamu Tuhan tinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh